Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Devian Nugraha, NRP 15 2020 133. Untuk tugas selanjutnya dari pemrograman game, yaitu modul pertemuan ke-6 ini akan membahas tentang beberapa macam ya. Yang pertama itu ada main menu, terus lighting, main menu background dan animasi, back song, sama main menu new game dan pause menu. Ya, untuk agar lebih cepat videonya, di sini kita bakal langsung aja masuk ke bagian yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu di sini kan kita udah bikin yang namanya main menu ya, scene main menu. Di dalam scene main menu itu kita nanti nambahin 3 button new game, load game, sama quit. Nah, untuk new button ini tuh nanti kita buat yang namanya animatornya. Nah, ini kita masukin animator, sama nanti kita masukin animation function di bagian scriptnya. Jadi nanti kita juga ada ngoding lagi di bagian nah di bagian ada beberapa bagian yang kita coding juga ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini untuk yang bagian audio source. Nah, ini buat yang bagian controller. Nah, jadi sebenarnya inti dari yang sekarang itu adalah kita membuat button ini udah ya. Terus habis itu nanti si rectangle ini si button ini tuh kita bakal masukin animator. Nah, terus animator ini itu nanti isinya apa? Nah, isinya itu nanti kita jadiin nanti kayak gini. Kita buat parameter dengan tipe data boolean, ada highlighter, preset, normal. Nah, untuk arahnya itu kayak gini, dari end state ke present, normal ke highlighted, highlighted pergi ke normal. Nah, di sini itu kita bakal majuin kalau dari normal ke highlighted itu nanti dia akan penilai true, sedangkan dari highlighted ke normal itu dia bakal highlightednya itu false, normalnya true. Nah, untuk gunanya apa? Jadi kalau misalkan kita masukin atau si kursor kita itu mendekatin ke si new game ini, dia itu bakal nge-highlight atau jadi nge-zoom gitulah. Nah, cara nge-zoomnya gimana? Kita pakai yang namanya animation. Yang pertama itu nanti di bagian yang normal ini kita buat yang namanya add property. Nah, terus nanti kita masukin ke yang animation rectangle ya. Terus image, terus nanti ada yang image color. Kita habis itu nanti kita masukin ke ya pokoknya nanti adalah, nah terus kita si color A nya itu kita masukin 0, biar nanti kalau misalkan si kita kesini tuh jadi bakal highlight nanti bakal dicontohin. Nah, lakuin juga buat yang load game sama yang quit. Setelah itu kita masuk ke bagian ini ya, namanya itu back song. Nah, back song ini tuh dimana? Kalau buat back song sendiri itu kita cuma nambahin add komponen audio source. Audio source-nya apa ya, kita tinggal masukin dari si aset yang kita punya. Terus jangan lupa nanti kita centang play on awake biar nanti pas di play langsung mulai, sama loop ya biar lagunya terus ngelooping. Selanjutnya buat ya new game ini tuh nanti selain yang normalnya juga nanti ada yang highlighternya. Untuk yang highlighternya itu di sini kita bakal pakai berapa, ada scale sama yang rectangle image color. Nah, di sini rectangle, terus nanti ada yang image image color ya adalah, karena ini kita udah nambahin jadi di sini nggak ada yang nggak tampil. Terus nanti di reference formnya kita ngambil yang scale. Nah, nanti contohnya itu bakal kayak gini. Nah, jadi setiap kita ke bagian sini dia itu bakal jadi ngezoom gitulah. Nah, selanjutnya setelah itu kita di setiap button ini tuh kita masukin yang namanya animation function. Nah, itu nanti kita masukin si canvasnya. Nah, untuk animation function itu kita ada di sini ya. Nah, itu buat apa? Jadi kita itu bakal ngambil si audio menu button controller audio source-nya. Jadi nanti setiap kita kursornya ngedeket ke sini, tombol-tombol 3 ini, dia bakal ada suara klik gitulah, tek 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 gitu. Terus nanti
kita tambahin yang namanya, oh ya, di setiap buttonnya kita di button ini transisinya nanti kita jadiin animation, normal trigger, highlight sama presetnya dinamain ini ya. Terus nanti itu kita masukin ke yang on click, di sini ada runtime only, nanti kita bikin baru gitu ya, plus ini. Nah, kita masukin scene loader. Scene loader ini buat apa? Nah, scene loader ini tuh buat nanti loading screen-nya. Untuk codingannya itu seperti ini. Terus nanti itu scene loadernya kita ngambil di bagian load level ya, kita ngambil variable load level. Terus ininya satu ini itu dari sini ya, dari yang namanya build setting. Nah ini nih, scene main menu itu 0 dan pem menu itu 1. Kenapa yang main menu itu 0? Ya biar nanti pas di run itu masuknya ke sini gitu ya. Nah terus kenapa di sini ya 1 ya, biar nanti kalau kita mencet si new game ini dia bakal langsung menuju ke 1 yang tadi ya. Nah terus buat yang loading sendiri, nah ini kita buat kayak di canvas baru ya, image baru. Nah untuk yang loading sendiri ini hasilnya itu nanti gini ya, nah hitam gini, cuman kita matiin. Kenapa? Karena udah ada codingannya, jadi kita tinggal bikin kayak gini. Terus nanti itu ada loading bar, kita buat loading barnya. Nah, ini tuh scene loader. Nah ini ya, jadi kita bikin ini. Nah di sini tuh ada slidernya, ada teksnya, ada game object, bikin loading screen, terus ada object static load status. Nah jadi nanti itu si loadingnya itu bakal maju dari 0 ke 100. Terus ini loadingnya itu ya teks biasa ya. Nah untuk loading barnya itu nanti kita bikin yang namanya background sama fill area, sama nanti ada loading teksnya buat yang ini yang 0% jadi 100%. Kalau fill ini tuh ya kita slidernya itu udah ada ya, jadi kalian tinggal bikin aja UI slider lah. Nanti tinggal kalian konfigurasi, kita konfigurasi masing-masing. Nah mungkin untuk contoh dari pengaplikasiannya mungkin bakal seperti ini ya. Untuk demo di bagian si oh ya, sebelumnya di sini itu bakal kita itu nanti kan dari si scene yang pertama itu yang pem gamenya itu kita itu bakal bikin yang namanya prefabs. Nah prefabs di sini itu gunanya buat apa? Buat nanti tuh kayak misalkan ya aset si kita tuh nge-tag atau kita mau ngambil si terrain sama kotaknya. Nah kita tinggal bikin yang namanya empty, create empty, nanti kita masukin si terrain sama village-nya ke dalam empty yang tadi ya. Terus nanti kita tinggal tarik si ininya, canvas. Misalkan contoh canvas kita tarik aja, masukin ke sini. Nah masukin ke aset. Nah di situ tuh udah langsung otomatis kebikin yang namanya prefabs. Nah prefabs yang tadi di pem game itu, di scene pem game itu kita masukin ke sini buat apa? Buat nanti kita bikin yang namanya kita bikin buat yang nanti sih ininya apa, nanti itu biar nanti tuh kayak si kameranya itu yang ini itu bakal maju ke tempat yang kita tentuin, biar nanti tuh si ininya tuh si backgroundnya tuh nggak cuman kayak gini doang gitu ya polos, tapi bakal ngampilin dari main kameranya. Nah dari main kameranya sendiri ini di sini kita kan pakai ini ya, Enviro Sky sama animator. Nah animator itu kontrolnya dari main kamera. Nah animator ini tuh nanti bakal kayak kita mainnya animation, jadi kita mainin yang namanya posisi sama rotation. Nah nanti itu bakal kayak gini tuh. Nah contohnya itu kayak gini, kita ini tinggal konfigurasi aja mau di detik berapa ke bagian mananya itu. Nah untuk contohnya itu akan jadi seperti ini ya. Nah jadi untuk yang scene dari main menunya itu contohnya kayak gitu. Lalu kita lanjut ke yang bagian scene pem-gamenya. Nah untuk sidang ini itu kita bakal mainin yang namanya
beberapa ya, kayak lightning gitu ya. Kalau untuk lightning sendiri itu sebenarnya gampang ya, kita tinggal bikin di sebagian sini. Nah ini kan ada lampu ya, kita misalkan ngambil village modul yang bagian lantern post ini ya, ini berarti kan ini kan ya lantern post ini. Nah yang pertama itu kita bikin yang namanya take. Nah di sini add take, terus kita masukin ke si contohnya my lightning. Nah kita nyimpen si take-nya itu bukan di lantern postnya tapi di bagian point light-nya. Kalau di sini mah ya berarti semuanya satu ini bakal nyala gitu. Ini kan kita mau ngambil lampunya doang gitu ya. Kalau buat lampunya doang kita ngambil si point light-nya, kita masukin tag-nya itu jadi my lightning. Nah buat yang range sama intensity-nya itu mah gimana masing-masing gitu ya. Nah gimana cara biar otomatis, itu ada di codingan. Codingan itu yang ini, yang ada di bagian lightning ini. Nah di lightning ini tuh kita bikin array dari game object array, terus bikin float time. Nah di sini first startnya all light sama game object, find game object switch take ya, with take ya my lightning, berarti dia itu bakal ngambil si semua komponen yang ada di take my lightning. Terus di sini kita masukin time sama dengan Vero Sky instance game time hour. Nah kalau misalkan if time di bawah 18 dan di atas jam 5 berarti kan jam 6 sama di jam 17 ya. Di bawah jam 18 tuh berarti 17 ya. Nah itu tuh bakal masuk ke for each is set active false. Jadi nanti itu si ininya bakal nyala, bakal mati gitu ya. Kalau misalkan else-nya berarti kan dia berarti dari jam 18 sampai jam 5 itu dia bakal nyala. Nah buat contohnya sendiri itu, oh ya sebelum contohnya kita lanjutin aja dulu ya ke yang lain. Misalkan contohnya bagian pause ya, karena yang main menu tadi udah semua, tinggal yang pause-nya. Nah yang pause-nya sendiri itu gimana cara bikinnya, sama kita bikinnya di kanvasnya. Nah di kanvas ini tuh di sini ada yang namanya pause menu. Nah pause menu ini tuh kenapa dimatiin ya, biar kita nggak ngalangi pas lagi dari gamenya ya. Jadi kalau dinyalain itu sama kayak yang tadi kita buat di main menunya, cuman bedanya di sini ya kita tambahin logo sama button resume doang. Sebenarnya kalau button resume mah nggak butuh juga, nggak apa-apa. Cara masukin si button resume ini gimana caranya, itu pakai prefabs yang tadi, kita tinggal ngambil si buttonnya tadi, ketinggal ke sini, terus nanti tinggal disimpan di sini. Nah cara buat si pause menunya itu lebih ke kita ngoding. Jadi kalau buat yang kayak ininya on clicknya mah ya sama aja lah ya. Cuman kita di sini lebih ke si codingannya yang bagian HUD manager. Nah pertama itu di HUD manager itu kita bikin beberapa variabel yang namanya ini, kita bikin saja field game object post menu, terus ada public static ball game is post false, kita masukin game is postnya false terlebih dahulu. Terus nanti kita bikin yang namanya function baru namanya private void show pause menu. Nanti kalau misalkan kita mencet escape, dia itu bakal masuk ke resume. Kalau misalkan else berarti pause. Nah untuk resume sendiri ini di sini pause menu set active false. Terus game is pause jadi false, time scale jadi 1F, cursor lock state-nya jadi locked. Kenapa? Biar nanti itu kalau ketika di pause si kursornya nggak bisa digerakin lah. Kalau yang yang resume, terus kalau yang pause gimana ya kayak gini untuk codingannya sendiri. Terus tinggal kita panggil di wait update-nya show pause menu. Nah buat contohnya itu nanti akan seperti ini. Jadi ini ya, ininya kita matiin dulu yang pause menu ini. Sekalian kita tampilkan yang lightning. Jadi yang pertama itu ini kan di atasnya itu ada 1610 ya, kan masih gerak ya, semuanya gerak gitu. Tadi kan buat yang lampunya itu nyala kalau di atas 18, berarti pas 18.00. Nah, ini kan masih mati kan ya. Jadi kita tungguin aja sampai 18.00 biar lampunya nyala.
di sini lampu bakal otomatis langsung nyala. Terus buat yang postnya gimana? Nah, kita tinggal pencet key escape yang di keyboard. Nah, dia itu bakal ngepost, lihat waktunya ngepost, sama kita nggak bisa lihat kanan kiri lah. Nah, cara resume-nya gimana? Antara kita menekan tombol resume atau kita mencet escape lagi. Misalkan kalau mencet escape lagi, ya langsung ke resume. Kalau mencet resume gimana? Tetap bisa. Jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan dari part 6. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.